kita lanjut bab 4. Bab 4 dan bab 5 sepertinya jatah saya. Nah, bab 4 ini kita bagaimana Microsoft Excel untuk data marketing. Apa aja data yang dibutuhkan buat marketing dari WhatsApp, dari Microsoft Excel ini gitu. Nah, biasanya kalau ngomongin marketing semuanya pada melek karena harus pengennya omsetnya naik gitu. Nah, insya Allah dengan template-template ini bisa membantu lebih terarah ya, lebih jelas arahnya untuk bagaimana menaikkan omset. Nah, yang pertama membuat data analisis marketing, kemudian membuat data top pelanggan. Ini ada 2 berdasarkan omsetnya, kemudian yang kedua berdasarkan jumlah transaksinya atau repeat ordernya lah bahasanya ya. Kemudian kita juga yang ketiga membuat prediksi obat akan habis. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi insight malam ini, insight banget. Kemudian yang keempat, yang kelima, membuat data pelanggan berdasarkan perilaku. Kemudian yang keenam, itu data-data ini kita gunakan untuk memfollow up pasien atau pelanggan-pelanggan kita udah sembuh atau belum, udah bereaksi obatnya atau belum, sudah ada perubahan atau belum, sudah lebih sehat atau belum. Ini data rumusnya ini dari Brand Sugar. Brand Sugar atau Bread Sugar ya Pak? Saya lupa. Bread Sugar. Bread ya, Bread Sugar. Nah, ini rumusnya dari Bread Sugar bahwa ketika ingin menaikkan omset ada berapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, tujuan kita itu fokus ke yang warna merah. Tujuan kita itu warna merah, tapi yang kita naikkan itu yang warna hitam. Nah, sekarang kita fokus ke meningkatkan yang warna hitam. Kita meningkatkan leads. Leads itu kunjungan. Meningkatkan conversion rate. Conversion rate ini dari kunjungan itu berapa yang beli, gitu. Kemudian meningkatkan number of transaction. Ini meningkatkan repeat order. Kalau di rumus ini biasanya cuma dikali 1 gitu. Kemudian meningkatkan besarnya penjualan atau transaksi. Kalau ini bahasanya biasanya rata-rata transaksi atau volume belanja. Nah, sehingga dapatlah omset. Kemudian kita fokus juga untuk meningkatkan margin sehingga nanti kita dapatnya adalah profit atau laba. Ini dari rumus yang tadi. Ini adalah makna dan cara menghitungnya. Jumlah lead itu adalah orang yang datang. Dihitung dari jumlah transaksi per nota atau per invoice ya, dan ditambah dengan loss potensi sales. Kemudian untuk conversion rate itu adalah orang yang datang dan beli. Itu jumlah transaksi dibagi jumlah orang yang datang. Kemudian ini cara mencarinya ya, jumlah transaksi dibagi jumlah orang yang datang. Kemudian jumlah pelanggan itu jumlah transaksi dihitung dari transaksi yang dapatkan dari software, berapa transaksi atau pelanggan hari ini gitu. Kemudian kalau volume atau besarnya penjualan per transaksi itu atau rata-rata penjualan per transaksi ya bahasanya, itu omset dibagi dengan jumlah transaksi atau jumlah pelanggan. Nah, kemudian untuk yang repeat order ini belum bisa menghitung. Kita juga masih belajar bagaimana 1 itu berubah jadi 1, sekian atau 2, bagaimana cara menghitungnya sehingga proyeksi omsetnya bisa enak gitu. Nah, kemudian untuk omset sama omset, margin ya margin, profit atau laba, maknanya profit atau laba. Nah, ini contoh datanya. Kelihatan ya? Bisa di zoom kalau pakai HP. Nah, ini contoh yang atas itu lead 2020, Januari, Februari, Maret ke bawah sampai Desember itu leadnya bisa dilihat 5.000 sampai 8.000. Kemudian ada juga jumlah barang habis. Kemudian jumlah barang habis nih kita juga catat ya, misalnya sehari ada 30 berarti gitu. Sebulan bisa dapat 900 kan berarti. Itu juga kita jadikan data untuk divisi kita marketing gitu. Kemudian jumlah pelanggan tentunya dari transaksi. Kemudian conversion rate ini dari orang yang datang dan beli itu jadi berapa persen. Kemudian marginnya berapa. Kemudian rata-rata transaksi. Rata-rata transaksinya itu dari omset dibagi dengan jumlah pelanggan. Kemudian dapat data profitnya juga. Ini dapat data profitnya. Nah, ini contoh datanya.
Yang oranye itu pengunjung, kemudian yang agak muda itu pembeli, reaksi pembeli, kemudian yang hijau itu barang habis gitu. Nah, ini contoh datanya. Ini tahun 2021. Ini data tren ya. Nah, ini apa fungsinya data-data ini gitu? Untuk apa Mas dibikin gitu? Capek-capek aja bikin kayak gini cuman buat dilihat aja atau gimana gitu. Nah, ternyata ada fungsinya gitu. Yang pertama, yang data jumlah lead dan jumlah pelanggan. Nah, ini evaluasi dari tim marketing. Tim marketing gimana, marketingnya efektif nggak? Misalnya bulan ini naik nggak jumlah pelanggannya gitu, jumlah yang beli itu naik nggak gitu, efektif nggak marketingnya. Nah, itu salah satunya kita bisa nilai dari sini data ini gitu. Oke, bulan ini kita promo misalnya layanan antar gitu. Layanan antar harapannya kan bisa menambah jumlah pelanggan ya, jumlah transaksi gitu kan. Nah, nanti di akhir bulan ya kita lihat gitu. Kita lihat, oh ternyata nggak efektif layanan antar gitu. Orang pada nggak pengen layanan antar. Oke, bisa kita dari hasil evaluasi itu bisa kita rubah layanannya seperti apa, atau mau ganti layanan juga bisa. Itu tergantung nanti hasil yang lainnya juga bisa berpengaruh. Gitu. Nah, ini dari data pelanggan dan jumlah lead ini itu untuk dari data evaluasi divisi marketing. Nah, kalau jumlah barang habis dan conversion rate ini jadi evaluasinya orang purchasing. Purchasing itu kalau bisa orang yang datang itu ya semuanya beli, artinya conversion rate-nya semakin tinggi, kalau bisa 100% gitu. Tapi kalau barang habisnya semakin banyak, berarti ini purchasing-nya harus dievaluasi nih, banyak banget barang habis gimana nih gitu. Itu data barang habis dan data conversion rate untuk evaluasi bagian purchasing, bagian order. Conversion rate itu juga bisa digunakan untuk evaluasi orang-orang outlet. Karyawan outlet itu menawarkannya nolai terus atau enggak gitu ya. Iya. Itu. Betul. Ini Mas. Conversion rate. Nah, kemudian kita next ke margin. Nah, ini evaluasi ya. Evaluasi untuk apa kita tahu margin kita berapa gitu. Nah, evaluasi untuk produk yang terjual yang marginnya tinggi atau murah gitu. Produk-produk kita nih. Bagaimana misalnya kita ada program untuk produk-produk yang marginnya tinggi bulan ini menjualkan ini misalnya obat ini ataupun vitamin ini gitu. Gimana nih evaluasinya, penjualannya bagus nggak? Kalau bagus kan otomatis marginnya harusnya naik nih. Tapi ternyata nggak ada perubahan bermakna buat apa? Buat marginnya gitu. Berarti perlu digenjot lagi, perlu training produk knowledge lagi. Nah, ini anak-anak bisa tidak untuk menjual produk-produk tersebut. Ini dari sisi margin. Ya, margin sudah. Nah, ini juga di margin juga kita bisa tahu anak-anak itu bisa upselling, cross selling atau enggak. Kemudian bisa juga tahu salah satunya adalah tingkat ekonomi pelanggan dan strategi marketingnya. Ini di rata-rata penjualan, rata-rata penjualan ini, Pak. Per transaksi ya. Ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini tingkat ekonomi itu kita bisa tahu dari rata-rata belanja gitu. Rata-rata belanjanya di angka 30 ribuan gitu, 30 ribuan. Mungkin yang di kota itu bisa lebih dari ini angka belanjanya gitu. Bisa 50 ribu, bisa 70 ribu, bisa 100 ribu mungkin gitu. Tapi kalau seperti ini kan bisa kita ini kan sebagai, kalau ini adalah masyarakat desa, berarti strategi marketingnya beda dengan strategi marketing masyarakat kota. Bisa juga seperti itu mengambil keputusannya. Nah, ini prosesnya. Yang pertama, pelanggan selalu didata di software. Nah, kalau sudah pakai software, semua transaksi wajib masuk ke dalam software. Semua transaksi wajib cetak nota supaya nggak bocor gitu. Itu juga bisa. Kemudian dalam software harus ada laporan pembelian per pelanggan atau laporan pembelian per item atau per nota gitu ya, per nota struk gitu, serta jumlah rupiahnya. Nah, nanti kita akan olah menggunakan Excel. Kalau untuk gampang apotek sudah bisa data-data ini, ada sih data-data ini. Nah, kalau ini contohnya kita pakai gampang apotek ya. Ini contohnya Bu Najmi. Nah,
di Gampang Apotek ini ada di kiri itu ada kolom pelanggan. Nah, itu di situ kita isi. Cara ngisinya biar enak itu adalah ini contohnya, langsung contohnya sama Pak Andi. Andi underscore 628 nomor HP-nya berapa gitu. Atau kalau mau lebih enak lagi gitu ya, kita sebutkan juga nama panggilannya. Oh Pak iya. Andi underscore Oh nomor iya iya. HP-nya gitu. Iya Itu iya iya. lebih nanti di data di marketing itu Enak akan ya. diolah itu lebih enak gitu. Oke. Akan lebih mengefisienkan waktu tim marketing. Nah, ini teman-teman yang pakai Gampang Apotek bisa dicatat ya, bisa juga langsung dieksekusi nih. Nama kalau perlu pakai nama awalan ya. Awalan kan dari kita ya, dari kita sebagai kasir tuh. Karyawan di training sebagai kasir. Nah, ini data yang tadi, ini laporan penjualan per, kalau di Gampang Apotek per item. Per item ada nama pelanggannya, ada obatnya apa aja, jumlahnya berapa, omsetnya berapa. Ini kalau di Gampang Apotek per item, kita ekspor data ini ke Excel. Kemudian next. Nah, kemudian kita bisa olah data tadi untuk data top pelanggan kita berdasarkan 2, omset dan kunjungan. Nah, ini data pelanggan. Pelanggan, nama obat gitu ya. Nah, dari data pelanggan ini kita akan tahu ini data pelanggan 1 bulan. 1 bulan dia. 1 bulan. Nah, dari data pelanggan ini kita akan tahu jumlah pelanggan ini, pembelian omsetnya berapa, dan repeatnya berapa seperti ini. Jumlah datang kunjungan, total omsetnya berapa gitu. Gimana caranya? Berikut ikuti. Ini copy. Di sini pelanggannya di copy. Nah, terus ini di bold, terus ini data, remove duplikat. Oke, remove duplikat. Nah, terus setelah itu kita cari jumlah datang kunjungan gitu ya. Kunjungan. Itu sama dengan pakai rumus ini count if. Nah, pakai rumus ini count if. Saya juga nggak hafal. Saya cek, saya coba ini count if DDD ini adalah di sini. Di blok nih pelanggannya sini. Pelanggan terus di F4 di dolar-dolar nih, F4 itu dolar-dolar, ada dolar-dolar ini. Kemudian ininya S2-nya ini, Nyonya Fatma ini, Fatwala ini. Nah, dia mengatakan bahwa kalau di pelanggan itu ada Nyonya Fatwala, tolong hitungkan berapa jumlah Nyonya Fatwala hadir. Nah, ternyata Nyonya Fatwala datang pernah berkunjung dalam waktu tempo sebulan itu 3 kali. Terus ke bawah nih ada yang umum. Nah, umum ini 452, ya hapus aja itu kan. Ini 37, 3, 3, nih 5, 5. Nah, nanti kita urutkan tuh berdasarkan jumlah banyak. Terus sekarang kita total omset per pelanggan ya. Nah, itu kita pakai rumus, saya juga nggak tahu, sum if. Nah, ini pakai sum if. Mari kita ini ya. Gimana rumusnya? Kita ini. Ini tak copy. Nih, sum if DD ini adalah nama pelanggannya. Nama pelanggannya di blok. Nih, diklik terus di F4. F4. Terus ini S2 ini ada diganti dengan Nyonya Fatmala ini diklik. LL ini adalah jumlah penjualannya. Jumlah penjualan di sini nih, jumlah penjualan total di F4. Nah, ini dia kalau semua yang namanya Nyonya Fatmala akan jumlah penjualannya akan tersumkan. Nah, ini total omset baru langsung ditarik ke bawah. Sret. Nih, terus ditarik lagi. Sret, tarik lagi. Sret. Nah, ini ketemu nih Nyonya Fatwala. Ini ketemu, kita rupiahkan yuk. Berapa? Nah, ketemu rupiahnya kok enggak IDR aja, IDR ya. Nah, ini mari kita lihat siapa pelanggan yang punya omset tertinggi. Caranya dengan filter. Kita lihat omset yang tertinggi, kita urutkan.
urutkan descending. Srit. Nah, ini yang punya Indah Farma Brosot ini 276. Mbak Nurul ini, woi 5 kali 175. Pak Tribudi, aku nggak tahu ini berapa bulan sih ini. Nah ini adalah ketemu nih omsetnya. Ini kayaknya nggak deh kalau cuma sebulan. Nah, ini Pareto pelanggan. Nah, kita bisa menemukan Pareto pelanggan ini dari sini nih. Ini dari sini kita nemuin Pareto pelanggan totalnya ya, bisa pakai sini nih Pareto pelanggannya. Nah, terus kalau jumlah datang kunjungan juga bisa kita urutkan. Kalau misalnya udah clear, terus kita urutkan nih yang paling banyak datang siapa? Oh, Indah Farma Brosot, Ibu Sri Mulyani 21 kali Indah Farma Family Care. Ibu Marwati khusus Pak Tribudi, Ibu Paulus, terus itu. Nah, inilah kita bisa menemukan total omset ini dan total jumlah kunjungan yang paling banyak. Gitu teman-teman. Adanya lead sama pelanggan itu untuk data evaluasi data marketing, orang marketing, kemudian rata-rata transaksi untuk marketing juga, kemudian conversion rate itu juga data yang digunakan untuk evaluasi orang purchasing gitu. Bisa juga yang untuk data orang HRD juga bisa, yang data-data rata-rata transaksi tadi gimana timnya bisa nggak ngejualin gitu. Nah, kalau data top pelanggan ini gitu, data top pelanggan ini baik data top pelanggan dari omset maupun dari segi transaksi atau repeat order itu untuk apa itu. Kita bulan ini tuh ngarahnya ke sini gitu. Kita untuk mengunci pelanggan ke dengan namanya sistem CRM, Customer Relation Management. Nah, jadi kita itu ini timnya ada tim sendiri ya. Kita pengen ngembangin ini dengan tim sendiri. Ada ruangannya sendiri atau kantornya sendiri. Kemudian orang-orang yang di sini itu orang-orang yang tingkat care-nya itu tinggi banget gitu ya, sehingga benar-benar tulus melayani pelanggan-pelanggan kita. Nah di sini konsepnya itu kalau kita melayani customer kan enaknya kalau ngalir, kalau kita bisa jadiin mereka seperti saudara kita gitu ya, mereka bisa menganggap kita teman kita untuk curhat, dekat, cerita-cerita kesusahan, keluhan-keluhan gitu. Nah itu konsepnya di situ. Nah apa aja mungkin yang bisa dilakukan dari CRM ini gitu. Pertama bisa telepon ya, kita bisa telepon. Kemudian ini kita tidak mengarah ke WA ya, karena WA kita udah alhamdulillah udah mulai running, tapi tetap terus kita lakukan perbaikan. Tapi kalau CRM ini kita arahnya ke telepon, kunjungan, gitu. Yang sentuhan-sentuhannya itu benar-benar sentuhan kepada pelanggan yang sesungguhnya gitu loh, benar-benar melayani. Gitu. Nah ini kunjungan atau jalan-jalan bareng gitu ya. Kemudian hadiah-hadiah yang kita bisa berikan, entah hadiah umroh atau apa gitu, atau acara-acara tertentu yang bisa kita selenggarakan gitu. Nah misalnya kalau kunjungan itu bisa misalnya nikah, kelahiran, meninggal gitu. Kalau apa namanya untuk dapat insight pelanggan juga. Nah juga selain tadi nikah, lahiran, juga bisa ulang tahun, atau pas lagi di rumah sakit kita kunjungin, atau pas pulang dari rumah sakit kita kunjungin, gitu juga bisa tuh. Apalagi misalnya kita punya pelanggan-pelanggan orang-orang penting gitu ya, itu kan sangat bagus banget buat apotek kita atau perkembangan bisnis kita. Kemudian ini tokoh-tokoh tadi ya, tokoh-tokoh penting tadi itu yang kita jagain. Kemudian next, nah ini yang berikutnya tadi udah data apotek yang mulai dari lead sampai dengan omset sampai dengan profit gitu ya. Udah top pelanggan juga, kemudian sekarang kita prediksi obat pelanggan-pelanggan kita yang mau habis. Nah, kalau kita bisa memprediksi obat pelanggan-pelanggan kita ini, kita bisa memprediksi gitu ya kapan habisnya, terutama obat-obat rutin ya, obat-obat rutin atau obat-obat paling gampangnya obat degeneratif. Nah itu, maka kita bisa benar-benar memberikan perhatian kepada mereka. Hari ini kita akan membahas tentang membuat prediksi obat habis dan kapan harus telepon. Dulu saya pernah menggunakan ini, tapi sekarang belum saya praktekkan dan ternyata saya ditegur oleh guru saya bahwa ini penting gitu. Jadi caranya kita harus tahu orang itu beli apa dan aturan pakainya kita buat dan kita akhirnya bisa memprediksi kapan obat habis. Jadi sebelumnya
kita harus punya master aturan pakai nih. Ini di sini semua obat harusnya ada aturan pakainya gitu lah. Apalagi obat-obat yang rutin gitu, kita buat aturan pakainya. Ini saya karena uji coba ini 2 ya, kasih 2 semua gitu. Yaitu. Nah, kemudian kita VLOOKUP aturan pakai obat-obatannya itu ya. VLOOKUP Bhaskar ini, kemudian di sini F4 koma. Nah, ini 1 2 yang kita ambil kan aturan pakainya kolom 2 itu, terus 0. Nah, aturan pakainya ini, maka kita bisa memprediksi obat itu habis di hari berapa. Kalau dia beli kan, kecuali yang botolan ya, kita nggak bisa. Nah, ini terus selanjutnya dari tanggal kapan ditelepon, ini tanggal dia beli plus habis hari berapanya di ini. Nah, ketemu deh ini. Nah, ini kita tahu nih aturan pakainya kapan obat habis pada tanggal itu, kita harus telepon. Saya belum menggunakan ini lagi, tapi dulu pernah menggunakan dan akan saya gunakan beberapa waktu lagi itu untuk memanfaatkan CRM. CRM ini penting sekali gitu. Saya ditegur, benar-benar ditegur. Nah, misalnya oke, kita kapan kok enggak ya. Ini tanggal 21. Nah, ini bulannya kapan habisnya, ini tanggal 11 atau bulan kapan, ini bisa diurutkan gitu, diurutkan tanggalnya. Terus kita Juni, ini yang Mei. Oke. Nih ya, misalnya nih. Nah, ini diurutkan tanggal berapa gitu. Nah, ini Juni gitu. Nah, ini bisa kan kelihatan. Nah, Juni ini ditelepon nih. Oke, halo, assalamualaikum, siapa pelanggannya ini. Nah, itu ya teman-teman ya.